yang sama juga dialami oleh Bartimeus karena dosa. Sehingga Bartimeus yang tidak bersalah mengalami apa yang dinamakan kebutaan karena dosa dari orang tua. Sampai di sini Bapak Ibu, jadi tanda ingat bagi kita bahwa kita sebagai orang tua, apa yang kita buat bukan kita yang akan tanggung. Tapi pada waktunya ketika Allah bertindak sebagai Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa sampai kepada anak-anak, gilir ketiga dan keempat, maka disitulah dosa itu diwariskan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara dan saya, pasti kita semua tidak akan mau yang namanya kesalahan kita, anak kita yang harus tanggung. Ada yang mau begitu? Tidak ada. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan saat ini adalah menjauhi yang namanya dosa atau kesalahan itu. Jadi kita tidak boleh berkompromi dengan yang namanya dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus dalam perjalanan pelayanannya ke Yeriko, dia bertemu dengan seorang yang bernama Bartimeus tadi itu. Ketika Bartimeus mengetahui bahwa Yesus ada di tengah orang banyak itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia berseru memanggil nama Tuhan. Berseru dan berseru memanggil nama Tuhan. Pada saat itu Tuhan juga mendengar. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Yang terjadi, Tuhan memerintahkan murid-murid untuk panggil. Ketika orang itu datang, Bartimeus datang, Tuhan bertanya untuk dia, apa yang ingin aku perbuat? Apa yang ingin aku perbuat kepada kamu? Orang itu menyampaikan, Rabuni. Aku buta. Lalu Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya seperti itu. Ketika dia berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan memerintahkan orang, murid-murid, untuk memanggil orang itu datang kepadanya. Dan ketika berhadapan Tuhan tanya, apa yang kau ingin dari saya? Dia bilang, Tuhan saya buta, saya ingin melihat. Tuhan bilang apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Hanya dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan berpaling. Lalu Tuhan menginginkan dari orang itu, apa yang engkau inginkan aku perbuat kepadamu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sekarang ini, yang terjadi karena kita ini adalah orang Kristen, KTP Kristen, tidak perlu berdoa untuk Tuhan, tidak perlu berteriak untuk Tuhan, Tuhan tahu. Tidak. Yang Tuhan mau dari saudara dan saya tidak sekedar berseru, tetapi harus menunjukkan dalam aksi nyata kita datang menghadap hadirat Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita, orang yang sejak lahir pun disembuhkan oleh Tuhan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita mesti menjadi orang yang bimbang kepada Tuhan Allah kita? Lalu ketika ada persoalan, ada masalah, ada kesakitan, kita cari orang-orang yang lebih berkuasa di dunia ini. Kita terlalu salah. Kita terlalu menduka citakan hati Tuhan pada saat itu. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Ketika saudara dan saya mengalami yang namanya persoalan, kita belajar dari seorang Bartimeus.
berseru memanggil nama Tuhan. Berseru dan berseru memanggil nama Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Menyampaikan itu untuk Tuhan, dan Tuhan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kekurangan yang dialami oleh Bartimeus karena keterbatasan fisiknya, dia selalu memberikan semangat bagi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika orang-orang banyak melihat dia, mereka juga timbul rasa kasihan, rasa iba, membantu Bartimeus untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita, pertolongan kita, jamahan tangan kasih kita, apakah kita menutup mata, pura-pura tidak tahu? Itu yang terjadi saat ini. Sebab kecenderungan kita Bapak Ibu Saudara orang Kristen saat ini, hidupnya hanya untuk diri sendiri. Tidak lagi melihat orang di sekitar kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang gelisah, tidak menjadi orang-orang yang prihatin ketika saudara kita jauh dari Tuhan. Kita biarkan dia. Dia mau pergi ibadah, dia mau terlibat dalam persekutuan atau tidak, masa bodoh, ora urus, kata orang Ambon. Toh? Tidak perlu diurus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Bartimeus dalam kelemahannya, dia dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk apa? Datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita yang sudah mengenal Tuhan, kenapa kita tidak mengantar orang untuk dapat diselamatkan, untuk dapat dibebaskan? Kenapa kita membuka jurang antara saudara, antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita mengklaim bahwa Yesus itu milik kita? Salah. Bapak Ibu coba buka di Alkitab bagian mana dan tolong tunjuk Yesus itu datang untuk orang Kristen mana. Yesus datang untuk semua orang. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang melakukan setiap hal yang diperintahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ketika seorang murid datang kepada Tuhan, Tuhan, ada saudaramu, ada keluargamu, ada ibumu yang mencari engkau. Yesus bilang apa? Yesus bilang, mereka yang adalah keluargaku, yang adalah sahabatku, yang adalah temanku, adalah mereka yang melakukan apa yang kuperintahkan. Artinya apa? Yesus dengan tegas mau bilang, meskipun keluarga, meskipun ibunya, meskipun saudara kandungnya, kalau tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa, tidak akan pernah menjadi murid Tuhan dan sahabat Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti berbahagia ketika saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab saudara dan saya adalah sahabat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana respon Bartimeus? Bagaimana jawaban? Bagaimana tindakan Bartimeus ketika Yesus memanggilnya? Dia tidak menunggu. Dia tidak bilang, Tuhan sabar dulu, saya beres-beres dulu. Tidak. Tetapi dia bersegera membereskan semuanya dan datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau Tuhan panggil, bagaimana Bapak Ibu? Aduh, Tuhan tidak bisa, saya sibuk terlalu. Saya pun pekerjaan banyak, saya pun tugas belum, saya pun bini belum begini, saya pun paitua belum begini, saya pun anak-anak masih begini. Terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan apologet yang kita buat terhadap Tuhan Allah untuk membenarkan
Apa yang salah dengan kita, kita ganti. Yang saya bilang, kita ganti tujuan Tuhan Allah dengan tujuan-tujuan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar hari ini dari Bartimeus, seorang yang bergumul setiap hari dengan sakitnya. Ketika dia akan sembuh, dia datang untuk Tuhan, tidak menunggu respons, jawaban, tindakan balik dari seorang Bartimeus adalah datang menghadap Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dia menanggalkan jubahnya dan datang untuk Tuhan. Coba kita baca baik-baik. Dia menanggalkan jubahnya, meninggalkan semua yang menjadi miliknya dan datang untuk Tuhan. Dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, bagaimana seandainya hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan bawa semua yang kita punya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau mau ikut Tuhan, tinggalkan semua yang berhubungan dengan diri. Kalau mau ikut Tuhan, kalau mau datang untuk Tuhan, kalau mau diberkati oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang utama dan yang terutama. Diri kita dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bukankah Tuhan bilang bahwa Roh Kudus akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap? Kenapa kita masih ragu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Tuhan bertanya untuk Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menjawab permohonan dari Bartimeus. Jawaban Tuhan bagi Bartimeus demikian. Lalu apa jawaban Bartimeus? Rabuni, supaya aku mendapat lihat. Guru, biarkan aku supaya aku mendapat lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa terbatasnya kita, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan Allah dalam segala keterbatasan, kelemahan kita, disitulah saudara dan saya akan dikuatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka saya mau bilang bahwa kesembuhan ilahi itu datang pada kehidupan iman percaya kita yang sungguh kepada Tuhan. Bartimeus tidak menjadi orang yang ragu-ragu, tidak menjadi orang yang bimbang, tetapi dengan imannya dia katakan untuk Tuhan, Tuhan, saya ingin sembuh. Dan Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita diberikan kesempatan, kalau saudara dan saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mau tidak? Saya tanya Bapak Ibu, kalau diberikan kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, datang bertemu dengan Tuhan, mau tidak? Kalau Tuhan panggil kita, apa jawaban kita? Seperti ada satu pendeta yang orang Alor itu, dia bilang, mana? Orang sekarang ini, kalau Tuhan panggil, baku tolak sana sini, apalagi nanti bulan Desember nih mau pemilihan majelis jemaat. Aduh Bapak sabar dulu, aduh Bapak Ibu majelis sabar dulu. Kalau Tuhan panggil, kita mau tolak ke tidak? Atau minta Tuhan datang sendiri? Kalau Tuhan datang sendiri berarti Tuhan sudah selesai itu.
Tuhan datang sendiri, yang berikut itu berarti selesai, game over. Sutradara pertandingan di sinilah selesai. Maka masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Jadi selagi anugerah itu diberikan bagi saudara dan saya, jangan pernah menganggap bahwa itu beban. Sebab anugerah Tuhan itu tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Anugerah Tuhan hanya sekali. Sebab waktu Tuhan itu dia tidak terputar begini kayak jam, tapi dia berjalan lurus sampai di ujung. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita harus bersatu, saling peduli dengan sesama kita. Kalau ada di sekitar kita yang tidak terlibat, bagaimana sikap kita dengan lemah lembut, dengan kasih itu mengingatkan. Tapi bukan berarti karena kita peduli dengan dia, lalu kita bakalai dia, oh salah. Karena kita peduli dengan dia, lalu kita kata-kata dia segala macam, akibatnya yang terjadi adalah perseteruan. Tapi dengan kasih, kita menegur satu dengan yang lain, menolong supaya mereka diselamatkan. Sebab hidup ini hanya sementara. Hidup yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anugerah yang dipercayakan bagi setiap kita untuk memperlabakkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita tidak memperlabakkan, maka Bapak Ibu masih ingat rumus matematika dalam Alkitab 1, 2, 5. Kalau 1 lalu kita tetapkan dia sama dengan 1, maka enyalah dari hadapanku, campakkan dia ke dalam lubang yang paling gelap. Tapi kalau 2 ditambah 2 jadinya 4, maka masuklah, duduk makan dan minum sehidangan denganku dalam perjamuan. Apalagi 5 tambah 5 jadi 10, maka duduklah di sebelah kananku. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kaitan kita dengan momen kebangsaan kita, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Sumpah Pemuda yang merupakan pernyataan seluruh bangsa ini, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Sebagai orang yang peduli dengan sesama, apa yang harus kita lakukan ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan hari ini? Apakah firman Tuhan itu menjadi milik kita? Ataukah hidup yang kita dapat hari ini, firman Tuhan yang kita dapat hari ini, kita harus bawa pulang dan kita bagi untuk yang lain? Tergantung pada masing-masing kita, mana yang harus kita lakukan. Jikalau kita berkata kita berimankan kepada Tuhan, maka Tuhan bilang imanmu yang menyelamatkanmu. Buktikan itu